Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Sastro Budiawan Astion, peserta PLDP 3 Plantation Leadership Development Program oleh LPP. Saya sebagai asisten tata usaha dan personalia PKS Timur PTPN Nusantara 4 Regional 2. Di sini akan membahas atau memaparkan modul manajemen bisnis, di mana sama-sama kita ketahui usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik, di mana bekerja sesuai dengan sistem yang berlaku atau baku, sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan dalam hal ini menghasilkan produk atau komoditas, penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk, dan secara fisik meliputi kawasan dan wilayah. Fungsi perkebunan sangat banyak sekali. Yang pertama dalam bidang ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat. Yang kedua di bidang ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dalam istilah umumnya kelestarian lingkungan. Berikutnya sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam pengembangan wilayah. Dalam proses bisnis, kita perlu yang namanya basic problem solving and decision making. Dalam hal ini, setiap manusia selalu dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari, sosialnya, termasuk dalam pekerjaan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan keputusan. Decision making, suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang terbaik adalah bersikap objektif, berpikir analitis, berpikir kreatif, memiliki komitmen dan ketekunan, memiliki keingintahuan, memiliki keberanian, memiliki antusiasme, memiliki kesabaran, memiliki kewaspadaan, memiliki sense of adventure. 4 langkah tahapan pemecahan masalah atau yang kita sebut dengan problem solving. Yang pertama, daftar permasalahan spesifik, prioritas masalah. Yang kedua, sebab, analisis sebab dari permasalahan yang paling relevan. Yang ketiga, solusi, alternatif solusi, solusi terbaik dapat kita raih untuk perusahaan. Yang keempat, rencana tindakan dan persoalan potensial. Dalam hal ini, rencana tindakan dari solusi yang terbaik yang dipilih. Analisis personal potensial. Yang kedua, analisis sebab. Yang ketiga, langkah menghasilkan solusi. Yang keempat, rencana kegiatan untuk merealisasikan. Dalam hal ini, perencanaan juga perlu, karena perencanaan merupakan proses pemilihan sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan. Kapan, bagaimana, dan siapa yang melakukan. Perencanaan bisnis merupakan pengembangan produk atau jasa yang dimiliki, kompleks dan holistik, menyeluruh,
mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Perencanaan strategis jangka panjang. Esensi dalam perencanaan tersebut adalah proses pengambilan keputusan dengan memilih program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. Respon terhadap masyarakat atau kondisi masa kini yang belum tahu, tidak memuaskan, yang harus dirubah dan diperbaiki. Dirumuskan oleh manusia dan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai sumber daya. Harus menghasilkan konsep bisnis yang dapat melaksanakan tugas pokok perencanaan. Dalam hal ini, optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai perusahaan diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Studi kelayakan juga penting dilakukan untuk mempelajari secara mendalam, meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi, selanjutnya terukur, dihitung, dan dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Kelayakan, apakah kelayakan perlu? Kelayakan pasti perlu. Usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan dengan biaya. Bisnis juga perlu. Usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non-finansial. Dalam hal ini, pihak perkebunan merupakan pendongkrak perekonomian negara di samping bermanfaat bagi masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters.